Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Widya Suraya dengan NIM G002401. Di sini saya ingin menjelaskan tentang laporan praktikum pada blok 2.1 urogenital pada lab anatomi. Baiklah, soal yang pertama di sini adalah jelaskan secara runtut mekanisme dari ereksi dan ejakulasi. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan kalau ereksi itu dia kondisi ketika penis tuh lagi dalam kondisi dia tegang, keras, sama besar karena disebabkan adanya rangsangan. Nah, kenapa bisa tegang, keras, membesar gitu? Dia karena ada peningkatan aliran darah ke penisnya. Terus nah timbulnya si ereksi ini dia dipengaruhi oleh perubahan di struktur anatomi, saraf, otot, sama pembuluh darah. Sedangkan ejakulasi itu dia keluarnya air mani dari saluran reproduksi pria sebagai akibat dari orgasme. Nah, ejakulasi ini dia tuh tahap akhir sama tujuan alami dari rangsangan seksualnya si pria dan komponen penting dari konsepsi alami. Jadi biasanya setelah ereksi ataupun penisnya menegang itu biasanya akan dilanjutkan dengan ejakulasi, di mana seandainya suatu rangsangan itu cukup untuk orgasme, maka ejakulasi inilah tahap akhir dari rangsangan seksual pria. Baik, selanjutnya lanjut ke soalnya itu gimana sih soal mekanismenya. Jadi di sini bisa dilihat di gambar itu corpus cavernosum, vas deferens, terus ada testis. Nah, di flaccid penis itu penisnya belum tegang, sedangkan saat dierek penis atau diereksi penis itu penisnya sudah menegang karena kan sini kelihatan adanya pembuluh darah yang masuk ke corpus cavernosum. Corpus cavernosum fills with blood. Corpus cavernosum terisi dengan darah gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi mekanisme ereksi itu dia terkait sama sistem parasimpatis, sedangkan kalau ejakulasi itu simpatis. Nah, rangsangan yang disebabkan akan diproses sama supraspinal. Terus nanti di area perioptik medial sama nukleus paraventricularis di hipotalamus sama hipokampus. Nah, setelah di proses ini dari si nukleus ini, maka dia akan masuk ke pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi, yang dimana tadi bisa terjadi karena adanya rangsangan. Nah, impuls dari SSP atau hipotalamus sama hipokampus tadi yang udah kita bahas itu bakal dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sama 4 atau NIRCMLS S2 sampai dan S4. Sedangkan kalau inhibisi ereksi itu bakal dibawa sama serabut saraf simpatis segmen lumbal 1 sampai 3. Tapi bisa di highlight kalau sebenarnya mekanisme ereksi ini dia tuh terkait sama sistem saraf parasimpatisnya itu yang ada di sakral 2 sampai 4 atau NILCLMS 2 sampai 4. Beda sama yang ejakulasi, dia ada di lumbal 1 sampai 3. Dia juga simpatis, bedanya di situ. Jadi mekanisme ereksi ini ya karena ada rangsang atau stimulus seksual yang bakal diproses sama supraspinal gitu. Oke, lanjut ke ejakulasi. Nah, ejakulasi ini dia lebih singkat penjelasannya. Dia ada dua, dia tuh ada emisi sama ejakulasi. Nah, emisi itu waktu transmisi atau kayak bisa dibilang tuh kayak transportasinya si cairan semen itu ke dalam uretra. Jadi proses transportasinya si cairan semen itu ke dalam uretranya. Sedangkan kalau ejakulasi itu dia waktu udah keluar sih cairan semennya ini, kayak tahap akhir setelah pengeluaran dari rangsangan itu, keluar ke ostium uretra externum atau OUE. Nah, reseptor kayak misalnya kulit, glans penis, atau ductus deferens penuh itu aferen oleh nervus pudendus centrum. Dia akan bawa rangsang menuju NILCLMS segmen lumbal sampai di efektor. Tadi kan dibilang kalau ejakulasi itu dia lekat akan saraf simpatis, sedangkan kalau ereksi itu dia parasimpatis. Nah, parasimpatis si ereksi itu dia ada pada segmen sakral 2 sampai 4 atau NILCLMS S2 sampai dan S4. Sedangkan kalau si ereksi ini kan dia simpatis segmennya lumbal 1 sampai 3. Jadi demikian mekanismenya. Jadi emang harus diurutkan karena jika seandainya nggak ada ereksi itu pasti belum bisa ejakulasi, karena ejakulasi ini adalah tahap akhirnya. Jadi emang harus ada rangsangan seksual yang cukup banget buat menggunakan ejakulasi ini, karena ejakulasi sendiri itu kayak tadi dibilang dia tuh merupakan ya tugas akhir dari si orgasme. Dia tahap akhir sama tujuan alaminya. Jadi biasanya penis itu baru akan melunak, atau seandainya udah ada ejakulasi ini dia akan melunak gitu, karena isi dari cairan semennya udah keluar dari si ejakulasi ini. Jadi emang wajarnya itu ereksi sama ejakulasi dulu gitu.
Oke, ini juga bisa dilihat preparatnya di sini. Ada vas deferens, corpus cavernosum, fills with blood gitu. Pokoknya ereksi itu dia mengalirnya sih aliran darah ke penis yang buat dia menegang. Sedangkan ejakulasi itu karena rasa seksual cukup dia keluar cairan semen dari OUA-nya gitu. Terus lanjut ke pertanyaan nomor 2 itu secara runut anatomi dari organa genitalia feminina eksterna. Oke, di sini ada mons pubis. Nah, mons pubis itu jaringan lemak yang bentuknya bulat. Dia terletak di atas tulang kemaluan. Terus dia juga dikenal sebagai mons venus atau pubic mound. Nah, ciri-cirinya itu dia ada di atas simfisis pubis. Bentuknya kayak segitiga terbalik. Terus dia manjang dari garis rambut kemaluan ke kalenjer klitoris. Dia tuh di atas sini nggak kelihatan. Kayak dia ada di atas sini. Itu namanya mons pubis. Terus dia ditutupi oleh kulit dan rambut kemaluan tadi. Terus fungsi mons pubis itu dia melindungi tulang kemaluan selama hubungan seksual, melepaskan feromon untuk menghambat ketertarikan seksual juga. Jadi dari mons pubis ini dia biar kayak nggak lecet gitu loh. Terus fun fact-nya, bulu di kemaluan tuh bisa disebut sebagai pubes. Nah, kesannya klitoris ini bisa kelihatan ya, di sini ada glans klitoris. Nah, jadi terus ini ada juga skin overlying body of clitoris atau kulit yang menyelubungi badan dari si klitoris. Nah, klitoris ini dia organ yang sama kayak glans penis, dia homolog gitu. Terus dia tuh terletaknya di atas pulpa, dia di tengah pertemuan bibir vagina. Dia di tengah-tengah ini, kelihatan di tengah-tengah ini. Terus ciri-cirinya itu dia merupakan organ ereksi yang punya jaringan ereksi sama saraf yang kompleks. Jadi sebenarnya lanjut dulu ya. Klitoris itu sangat sensitif terhadap sentuhan. Klitoris tampak seperti tunjukan kecil yang mirip tombol dan kulit klitoris berbeda pada setiap wanita. Jadi sebenarnya wanita itu paling bisa mendapatkan orgasme atau ejakulasinya itu dengan rangsangan klitoris. Jadi apakah seandainya saat melakukan koitus wanita itu pasti bisa merasakan rangsangan atau ejakulasi? Enggak. Karena pada dasarnya yang paling mempengaruhi berbeda-beda di setiap wanita, tapi paling mempengaruhi pada rangsangan wanita di kemaluan itu adalah klitoris. Jadi seandainya klitorisnya dapat terstimulasi dengan baik, dapat terangsang dengan baik, maka bisa didapatkan wanita itu misalkan ejakulasi ataupun orgasme gitu. Lanjut ke labia major. Nah, labia major ini biasanya dibilang kayak pipinya vagina. Nah, itu yang menonjol, terus yang bentang ke arah cauda dorsal sama mons pubis. Nah, homolog sama skrotum pria. Tadi kan si klitoris homolog sama penis. Nah, si labia major ini dia homolog sama skrotum yang membungkus si testis. Nah, jadi fungsinya itu untuk melindungi bagian luar sistem reproduksi wanita dan infeksi. Terus dia mengelilingi lubang vagina dan uretra ini. Ini adalah labia major di luar sini. Nah, jadi labio nih di luar sini, samping ini labio major, memutar, bukan minor, mayor. Nah, dia tuh kayaknya 2 lipatan besar, terus panjangnya variasi, tapi umumnya 2-10. Terus dia tumbuhi sama rambut kemaluan setelah masuki masa pubertas. Jadi kan kayak kita ketahui kalau wanita itu masa-masa pubertasnya juga akan mulai tumbuh bulu. Dan biasanya tumbuh bulunya itu di labio major sini, bukan labio minus, tapi di labio major di bagian luarnya. Terus dia melindungi, kayak biasanya kan kalau wanita itu setelah buang air kecil kan basah ya. Nah, itu melindungi dari bakteri-bakteri yang bisa atau jamur-jamur yang bisa mengganggu sistem reproduksi wanita gitu. Oke, lanjut ke labia minor. Nah, labia minor lumayan panjang. Jadi labia minor ini sini ini shit nih. Pokoknya dia paling kayak bibir juga gitu loh, kayak bibir. Nah, si labia minor ini dia tuh lipatan yang nggak ngandung lemak sama kulit dan tidak berambut. Jadi kalau misalnya kalian merasa ada rambut di vagina itu bukan di labia minornya, tapi itu labia mayornya, karena dia nggak ada kulit sama nggak ada lemak, sih nggak berambut. Tuh rambutnya pasti tumbuhnya di sekitar mons pubis atau di labia mayor tadi. Nah, ciri-cirinya itu ya tadi kayak bentuk warna dari merah muda hingga hitam kecoklatan, tidak berbulu, punya kelenjar minyak, punya beberapa reseptor sentuhan dan tekanan. Oh ya, tadi di mons pubis itu biasanya sama labia mayor itu mulai ada yang namanya hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi itu ya kayak perubahan warna atau warnanya yang lebih coklat dibandingkan kulit-kulit yang lain. Jadi biasanya walaupun kita mungkin putih, sawo matang, tapi pada vagina bisa terjadi kayak warnanya agak lebih hitam, lebih tan gitu, dan itu tuh wajar banget. Tapi ya ada beberapa orang juga yang enggak, tapi mayoritas serta hiperpigmentasi.
Nah, terus perubahan pada labia minor ini dia dapat membesar atau mengalami hipertrofi karena pengaruh hormonal, kayak waktu pubertas, melahirkan atau penuaan. Kayak kita tahu kan waktu melahirkan itu kan kita melahirkan gede, jadi labia minornya tuh bisa hipertrofi atau dia pun ikut membesar gitu. Juga bisa karena pengaruh pasangan seksual. Terus kulit labia minor pada wanita yang lebih tua itu punya kadar estrogen lebih rendah, jadi lebih tipis dan kehilangan kelembapan permukaan. Jadi biasanya emang pada wanita yang lebih tua itu kan dia udah tipis, nah dia tuh udah nggak lembab gitu loh, jadi kayak dia kurang lembab, jadi karena dia kehilangan kelembapan permukaan. Oke, selanjutnya nah vestibulum ini yang di tengah nih, yang ini. Kalau di sini tuh di perabata kelihatan kayak untayan tali gitu, kayak cacing di pancingan. Nah, vestibulum ini dia ruangan yang keliling sama labia minus yang jadi muara osteomuretra, vaginal, sama ductus glandula, vestibular, mayor, minor. Terus dia tuh strukturnya ada kelenjar Bartholin, kelenjar skene, sama kelenjar periuretra. Pokoknya vestibula ini kan tadi kita tahu nih kalau labia itu kan membentuk sebuah cekungan. Labia minor itu, nah di dalam cekungan ini itu isinya vestibulum di tengah-tengah kayak di sini nih. Dia dikelilingi sama labia mayor sama labia minor gitu. Terus dia yang bakal jadi muara sama osteomuretra, vaginal, sama ductus glandula tadi gitu. Nah, struktur vestibulum itu dia ada di Bartholin, itu palingnya vestibulum mayor yang bagian belakang lubang vagina. So, ada yang skene vestibular minor, dia di bagian depan lubang vagina, sama periuretra atau skene juga gitu. Oke, lanjut. Nah, terus ada glandula vestibularis mayor. Nah, glandula homolog sama glandula bulbo-oretlaris pada pria. Jadi kita punya 3 anatomi atau 3 struktur bagian dari tubuh kita di vagina yang mirip sama organa genitalia maskulina. Kayak tadi kan ada mons pubis yang homolog sama penis, terus ada klitoris yang homolog sama skrotum. Terus sekarang punya glandula vestibularis mayor yang homolog sama glandula bulbo-oretlaris pada cowok. Nah, jadi setiap glandula itu dia punya ductus yang dia bakal bermuara tepat di sebelah lateral di cekungan di antara 2 labia minora. Di sini nih antara 2 labia minora. Nah, terus ciri-ciri kelenjar itu biasanya berukuran seukuran kacang polong, berwarna kemerahan kuning, terletak di bawah dan di kiri dan kanan dari pembukaan vagina. Dia homolog dengan kelenjar bulbo-oretral atau Cowper, terus dia mengeluarkan lendir untuk melumasi vagina. Nah, fungsi untuk lendir ini, kenapa ada dia mengeluarkan lendir untuk melumasi vagina? Jadi biar seandainya saat koitus itu vaginanya itu nggak lecet banget gitu loh, kayak nggak sakit banget saat dimasukkan. Tetap sakit mungkin, tapi ya nggak sakit itu karena ada lendir yang gunanya untuk melicinkan atau memudahkan masuknya gitu. Oke, lanjut ke nomor 3. Jelaskan anatomi dasar ren beserta vaskularisasi dan inervasinya. Jadi sebelumnya ini intervensi dulu. Ren itu atau ginjal itu organ yang fungsinya untuk menyaring darah, buang racun, sama mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Dia juga bisa sebagai mengatur pH atau keasaman di dalam tubuh biar nggak terlalu asam dan basah dalam urinnya. Terus ginjal ini ada di belakang perut, di kanan sama kiri tulang belakang, di bawah hati sama limfa. Fungsinya tadi buang limbah dari tubuh urin, menghasilkan hormon yang membantu produksi sel darah merah dan vitamin D. Dia juga mengatur keseimbangan elektrolit sama mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Jadi kenapa misalnya kita nggak bisa pipis atau pipis kita bermasalah, itu kaitannya sama ginjal, karena emang ginjal yang mengontrol hal tersebut gitu, kayak keseimbangan cairan dalam tubuh gitu. Terus kayak pembuangan limbah ataupun racun, absorpsi, semuanya itu ginjal yang kerja gitu. Nah, terus letak anatomisnya itu dia kan organ retroperitoneal, jadi dia ada di belakang rongga peritoneum. Nah, dia tuh ada glandula adrenal juga, tepatnya di polus superior ginjal. Nah, letak skeletophasia itu dia ada di ren sinister. Ginjal kiri itu dia ada di bagian atas vertebra thoraxal 12, sekitar costa 11, hingga inferior vertebra lumbalis 3. Kalau di yang dexter kanan itu dia sedikit lebih rendah, sekitar setengah vertebra lebih rendah karena terdesak oleh lobus hati kanan. Ginjal itu punya posisi yang stabil sama terlindungi dalam tubuh, tapi letaknya emang agak beda antara ginjal dan kiri karena pengaruh struktur anatomi. Nah, maksudnya tadi ya kayak tadi, maksud sih pengaruh struktur anatomi itu karena si ren dexter itu dia terdesak kan sama lobus hati, jadi dia tuh anggapnya ini ke kiri apa kanan, kiri kanan, ini kiri. Nah, kiri itu dia lebih atas, sedangkan si ren itu lebih rendah karena tadi terdesak sama hati kanan gitu. Oke, selanjutnya ada lapisan pembungkus ginjal, itu dari dalam keluar. Itu ada kapsula fibrosa, prerenal fat, sama pararenal fat.
Kapsula fibrosa ini dia lapisan paling tinggal padat, dia fungsinya buat melindungi langsung bagi ginjal. Penyelapet ini lapisan lemak, dia ngasih bantalan jadi perlindungan terhadap benturan ke ginjal ini. Fascia renalis ini bungkus ginjal, terus dia juga bantu jaga stabilitas ginjal di posisi anatomisnya. Kan si ginjal ini kan dia kayak bergantung itu ya, dia kan kayak gitu. Nah, jadi fascia renalis inilah yang sih mengikat si ginjal ini biar dia stabil, nggak mana-mana. Terus pada renal pad ini dia di luar, paling luar, dia berfungsi juga sebagai pelindung tambahan sama bantalan buat ginjal. Oke, fiksatornya tadi kan udah dijelasin nih kalau si ginjal ini tuh gini, dia kayak apa ya, dia tuh disokong oleh di tengah gitu kan. Nah, yang menyokong dia itu ada fascia renalis, arteria vena renalis, sama corpus adiposum. Nah, si fascia renalis ini dia membungkus si ginjal itu sama lapisan lemak perirenal biar bisa tetap pada tempatnya, nggak gerak-gerak. Terus kalau arteri vena renalis itu dia juga berfungsi buat pertahanin posisi ginjal. Nah, organ tersebut melalui ikatan vaskular. Kalau corpus adiposum itu dia ada di lemak perirenal sama pararenal. Dia sebagai pelindung dan fiksator. Jadi ya selain sebagai penyokong, dia juga sebagai pelindung si corpus adiposum ini. Corpus adiposum ini tadi si lemak perirenal sama pararenal tadi loh yang ada di lapisan pelindung. Nah, di sini itu corpus adiposum namanya. Nah, dia juga melindungi tetap di posisinya. Pokoknya lapisan-lapisan ini bekerja sama buat lindungin ginjal dari cedera fisik sama jaga ginjal biar tetap terfiksasi dalam rongga retroperitoneal biar berfungsi dengan optimal. Terus ini ada struktur externalnya, dia ada facies anterior posterior, terus ada polis atau extremitas, terus ada superior cranialis itu yang langsung berhubungan sama glandula suprarenalis sama inferior atau caudalis. Ada juga margonya di lateral sama medial. Nah, vaskularisasinya itu dia ada fasa arteriosa yang menuju ren, itu arteri renalis. Terus ada aorta abdominalis, itu vertebra lumbar 1 sampai dengan 2 itu bakal ke arteri renalis dextra sinistra. Terus dia melanjut ke ramus anterior et posterior, terus dia bakal masuk atau dia masuk ke hilux. Terus dari situ dia bakal masuk ke arteri lobaris atau ramus piramidis. Itu anggap masuk ke piramidis renalis. Terus dia masuk ke kolumna renalis atau arteri interlobaris. Barulah dari kolumna renalis masuk ke piramid renalis atau arteri arkuata. Nah, di arteri interlobularis atau cortex renalis itu dia bakal bercabang lagi jadi aferen glomeruli. Dia yang bawa darah ke glomerulus. Barulah dia ke glomerulus. Nah, glomerulus ini dia berhubungan sama kapsula Bowman karena kan glomerulus itu salah satu komponen ya dari si kapsula Bowman selain kapsula Bowman ini kapsula Bowman itu mereka bersinambungan dimana itu bakal bentuk corpusculum malpighi. Iya, jadi glomerulus sama kapsula Bowman itu komponen dari corpusculum malpighi. Nah, makanya bakal dibawa juga untuk difiltrasi jadi urin. Nah, sebagian kecil darah ya itu nggak bakal difiltrasi tapi tetap mengalir di glomerulus menuju arteri eferen glomeruli baru ke arteri rekta buat berfungsi reabsorpsi di tubulus ginjal. Jadi kalau seandainya ada komponen yang bisa direabsorpsi kembali itu tuh nggak bakal langsung dibuang ke urin. Jadi apakah semua yang masuk ke ginjal itu bakal langsung dibuang ke urin? Enggak, emang ada yang dibuang ke urin itu seandainya emang zat-zat atau komponennya itu tidak berguna atau racun bagi tubuh atau sudah tidak diperlukan lagi. Tapi kalau seandainya emang masih bisa direabsorpsi, maka dia akan diteruskan ke tubulus ginjal gitu. Nah, sini bisa dilihat nih ada ininya, dia aorta abdominalis renalis anterior posterior. Terus lanjut ke primarius, interlobaris, arcuata sama interlobularis. Baru di sini dibagi lagi. Dari interlobularis ada yang ke arterial afferent glomeruli, ramus perforan capsularis sama plexus capillaris. Tapi di sini kan kita fokus ya ke sini. Jadi arterial afferent glomeruli itu dia bakal menuju kapsula Bowman sebagai anyaman kapiler. Terus dari situ dia juga bakal membentuk plexus dan mempercabangkan arteri rekta atau supuria gitu. Nah, di sini ada inervasinya, itu ada plexus renalis, itu somatic afferent, dia dari nervis planici thoracici. Simpatisnya itu ada nervus planicus major et nervus planicus minor. Terus ada parasimpatis juga dari nervus vagus. Nah, plexus renalis ini bakal berhubungan sama plexus testicularis. Nah, drainase limpatiki masing-masing ren bakal menggunakan nodi ortiki lateralis atau lumbalis di sekeliling pangkal arteri renalis. Sudah, baik. Terima kasih sebelumnya atas
video ini. Kurang salahnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Saya Nindya Widya Suraya dari dengan NIM 0024051 dari Akromion, izin mengundurkan izin selesaikan video. Terima kasih.